Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arza Markyadi, Beatrice Alicia, Nada Yasya, Nabila Putri, dan Adinda Sabelia ingin mempresentasikan chapter 15 terkait dengan marketplace. Yang pertama, market risk. Market risk ini dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim di pasar kondisi seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan pasar likuiditas. Jadi, risiko seperti risiko suku bunga, kredit risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang asing mempengaruhi risiko pasar. Namun, risiko pasar menekankan risiko pada lembaga keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Memang pada dasarnya risiko pasar adalah inti dari banyaknya kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Pada akhir tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan default oleh peminjam hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan serta bagian lain dari ekonomi. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukung mereka. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Dan portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir seperti posisi long dan short dalam obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Resiko pasar adalah potensi perubahan yang merugikan dalam nilai aset dan kewajiban perusahaan akibat perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas, harga komoditas, volatilitas tersirat atau spread kredit, dan resiko pasar adalah fungsi manajemen risiko independen yang mengidentifikasi dan memantau risiko pasar di seluruh perusahaan dan mendefinisikan kebijakan dan prosedur risiko pasar. Dan risiko pasar juga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi. Yang pertama adanya penetapan kerangka kebijakan risiko pasar, pengukuran independen, pemantauan dan pengendalian lini bisnis dan risiko pasar perusahaan secara luas, definisi, persetujuan dan pemantauan limit dan kinerja stress testing dan risiko kualitatif penilaian. Dan risiko pasar dikendalikan terutama melalui serangkaian batasan yang ditetapkan dalam konteks lingkungan pasar dan strategi bisnis. Dalam menetapkan batasan, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, likuiditas produk, dan akomodasi bisnis klien, dan pengalaman manajemen. Selanjutnya ada tools used to measure risk, yaitu karena tidak adanya ukuran tunggal yang dapat mencerminkan semua aspek risiko pasar, perusahaan menggunakan berbagai metrik, baik statistik maupun non-statistik, termasuk VAR, nilai ekonomi pengujian stres, ukuran risiko non-statistik, nasihat kerugian, penarikan untung dan rugi, dan pendapatan yang beresiko. Yang pertama ada value at risk, untuk memperkirakan potensi kerugian dari pergerakan pasar yang merugikan dalam lingkungan pasar yang normal. Perusahaan memiliki modal VAR tunggal yang menyeluruh kerangka kerja yang digunakan untuk menghitung manajemen risiko, yaitu VAR dan VAR regulasi. Lalu yang kedua ada VAR backtesting, yaitu perusahaan mengevaluasi efektivitas metodologi VAR-nya dengan backtesting yang membandingkan hasil VAR manajemen risiko harian dengan keuntungan dan kerugian harian yang diakui pada risiko pasar pendapatan terkait. Selanjutnya yang ketiga ada economic value stress testing, yaitu seiring dengan VAR, stres pengujian adalah alat penting dalam mengukur dan mengendalikan, mempertaruhkan, sedangkan VAR itu mencerminkan resiko kerugian akibat perubahan pasar menggunakan perilaku pasar historis terkini sebagai indikator kerugian. Dan pengujian
Pengujian stres dimaksudkan untuk menangkap exposure perusahaan terhadap kemungkinan yang tidak mungkin tetap masuk akal peristiwa di pasar abnormal. Perusahaan mengalami stres mingguan pengujian risiko terkait pasar di seluruh lini bisnis, menggunakan beberapa skenario yang mengasumsikan perubahan signifikan dalam faktor risiko seperti spread kredit, harga ekuitas, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Yang keempat, ada non-statistical risk measure, itu ukuran risiko non-statistik mencakup kepekaan terhadap variabel yang digunakan untuk menilai posisi seperti sensitivitas penyebaran kredit, nilai titik dasar suku bunga, dan nilai pasar. Dan ini merupakan langkah-langkah yang memberikan informasi rinci tentang perusahaan exposure risiko pasar. Dan mereka dikumpulkan berdasarkan baris bisnis dan berdasarkan jenis risiko dan digunakan untuk taktik batas kontrol dan pemantauan. Lalu yang kelima ada loss advisories and profit and loss drawdowns. Alat ini digunakan untuk menyoroti kerugian perdagangan di atas level tertentu dari toleransi risiko. Penarikan untung dan rugi adalah didefinisikan sebagai penurunan laba dan rugi bersih sejak tingkat pendapatan puncak tahun to date. Lalu yang keenam ada earnings at risk. Jadi langkah-langkah VAR dan stress test dijelaskan bahwa itu menggambarkan sensitivitas ekonomi total neraca konsolidasi perusahaan terhadap perubahan variabel pasar. Pengaruh suku bunga eksposur pada laba bersih yang dilaporkan perusahaan juga penting karena risiko bunga merupakan salah satu risiko pasar yang signifikan bagi perusahaan. Perusahaan mengevaluasi eksposur risiko bunga struktural melalui risiko pendapatan yang mengukur sejauh mana perubahan suku bunga akan mempengaruhi bunga bersih inti perusahaan pendapatan dan biaya yang sensitif terhadap suku bunga. Risiko pendapatan tidak termasuk dampak aktivitas perdagangan dan MSR karena sensitivitas ini ditangkap di bawah FAR. Lalu ada benefit of risk of market risk management atau MRM. Jadi yang pertama itu ada manajemen information. MRM memberikan informasi kepada manajemen senior tentang eksposur risiko yang diambil oleh pedagang financial institution atau lembaga keuangan. Manajemen kemudian dapat membandingkan eksposur risiko ini dengan sumber daya modal lembaga keuangan. Lalu yang kedua ada setting limits, di mana MRM mempertimbangkan risiko pasar dari portofolio pedagang yang akan mengarah pada penetapan batas posisi logis secara ekonomi per pedagang di setiap area perdagangan. Lalu yang ketiga ada resource allocation, di mana MRM melibatkan perbandingan pengembalian risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi area dengan potensi pengembalian terbesar per unit risiko di mana lebih banyak modal dan sumber daya dapat diarahkan. Lalu yang keempat ada performance evaluation. MRM mempertimbangkan rasio pengembalian risiko pedagang yang memungkinkan sistem bonus atau kompensasi yang lebih rasional untuk diterapkan. Artinya, para pedagang dengan pengembalian tertinggi mungkin adalah orang-orang yang telah mengambil risiko terbesar. Tidak jelas apakah mereka harus menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pedagang dengan pengembalian yang lebih rendah dan eksposur risiko yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada regulation. Dengan Bank for International Settlements atau BIS dan Federal Reserve saat ini mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal, tolak ukur sektor swasta akan menjadi penting karena ada kemungkinan regulator akan menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk beberapa risiko. MRM yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan potensi misalokasi sumber daya sebagai akibat dari regulasi kehati-hatian. Akibatnya, dalam kasus tertentu, regulator mengizinkan bank untuk menggunakan model
internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan model mereka. Lalu ada calculating market risk exposure. Yang pertama itu the risk matrix model. Di sini akan fokus pada pengukuran eksposur risiko pasar dari financial institution besar setiap hari menggunakan pendekatan risk matrix. Mengukur eksposur risiko untuk periode yang lebih lama dari 1 hari, misalnya 5 hari, berada di bawah asumsi tertentu transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko harian. Pada dasarnya, financial institution prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif besok. Itu adalah di sini itu ada market risk sama dengan estimated potential loss under adverse circumstance. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur dalam hal daily earning at risk atau DEAR, financial institution, dan memiliki 3 komponen. Rumusnya itu daily earnings at risk sama dengan dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Lalu karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan hasil yang merugikan, mengukur tingkat volatilitas harga suatu aset. Maka dapat juga menulis persamaan ini sebagai daily earnings at risk sama dengan dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada lembaga keuangan dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa yang sebenarnya merupakan pergerakan harga atau imbalan yang berpotensi merugikan. Di sini berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian yang berisiko di 3 area perdagangan. Pendapatan tetap, valuta asing atau forex exchange, dan juga ekuitas. Dan kemudian bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer financial institution, ukuran eksposur dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Selanjutnya ada the market risk of fixed income securities. Misalkan lembaga keuangan itu memiliki posisi nilai pasar $1 juta dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal $1.631.483. Imbal hasil obligasi hari ini adalah 7.243% per tahun. Maksud saya 7,243% per tahun. Lalu obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, dolar market value of position itu sama dengan $1 juta. Manajer lembaga keuangan itu ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi lembaga keuangan jika suku bunga bergerak melawan lembaga keuangan sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk pada hari berikutnya. Berapa banyak lembaga keuangan akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi diketahui bahwa untuk rumusnya sendiri itu ada daily price volatility sama dengan dari price sensitivity to small change in yield itu dikali adverse daily yield move itu sama dengan MD dikali adverse daily yield move. Lalu ada selanjutnya ada durasi modifikasi atau MD dari obligasi ini adalah MD sama dengan D dibagi 1 tambah R sama dengan 7 dibagi 1,07 sekian sama dengan 6,527. Mengingat imbal hasil obligasi adalah R sama dengan 7,243%. Untuk memperkirakan volatilitas harga, kebalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian merugikan yang diharapkan. Next. Kalau kita berasumsi bahwa goncangan imbal hasil independen dan volatilitas harian kira-kira konstan, bahwa lembaga keuangan itu terkunci untuk menahan aset ini selama N jumlah hari, maka nilai pasar N yang berisiko terkait dengan pendapatan harian berisiko. Oleh rumusnya itu ada N day var sama dengan der dikali
kuadrat dari N. Artinya, pendapatan lembaga keuangan risiko jika imbal hasil suku bunga bergerak melawan lembaga keuangan itu adalah fungsi dari nilai atau pendapatan risiko untuk satu hari atau D. Dan akar kuadrat dari jumlah hari yang lembaga keuangan terpaksa menahan sekuritas karena pasar yang tidak liquid. Secara khusus, DIR itu mengasumsikan bahwa lembaga keuangan dapat menjual semua obligasi besok bahkan dengan harga baru yang lebih rendah. Pada kenyataannya, mungkin butuh berhari-hari bagi lembaga keuangan untuk membongkar posisinya. Pasar yang tidak liquid relatif membuat lembaga keuangan mengalami kerugian yang lebih besar, diukur dengan akar kuadratnya. Dalam perhitungan sebelumnya, itu telah diperkirakan sensitivitas harga menggunakan durasi yang dimodifikasi. Namun dalam model risk matrix, umumnya itu lebih suka menggunakan nilai sekarang dari perubahan arus kas sebagai bobot sensitivitas harga selama durasi yang dimodifikasi. Pada dasarnya, setiap arus kas didiskontokan dengan tingkat kupon 0 yang sesuai untuk menghasilkan pendapatan harian dengan ukuran risiko. Next. Lalu ada foreign exchange, valuta asing atau forex, adalah konversi mata uang satu negara ke negara lainnya. Dalam ekonomi bebas, mata uang suatu negara dinilai menurut hukum merupakan ada hukum penawaran dan hukum permintaan. Lalu ada large lembaga keuangan juga aktif melakukan perdagangan valuta asing atau FX dengan rumus DIR sama dengan dollar value of position dikali price volatility. Lalu ada equities, banyak lembaga keuangan besar juga mengambil posisi di ekuitas seperti yang diketahui dari ibu kota dari Center Asset Pricing Model atau CAPM. Itu ada dua jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam suatu saham individu dengan rumus total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk. Boleh next. Lalu ada portfolio aggregation. Portofolio agregat adalah ringkasan gabungan dari sejumlah portofolio dan rencana tabungan. Sistem itu akan mengumpulkan semua transaksi dari portofolio yang mendasarinya dan menghitung kinerja dan alokasi aset berdasarkan itu. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai jaminan 7 tahun tanpa kupon, pendapatan tetap dengan nilai pasar $1 juta. Posisi euro spot itu sebesar $1 juta dalam nilai pasarnya, dan posisi indeks harga saham Amerika Serikat itu dengan nilai pasar $1 juta. Oke, boleh next. Ya, gitulah ya. Lanjut dari portfolio aggregation, dalam manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat secara keseluruhan posisi perdagangan. Untuk menghitung ini, kita tidak bisa begitu saja memindahkan ketiga DIR. Jadi untuk slide sebelumnya itu ada DIR yang tadi 3 itu yang di bawah dengan sejumlah aset penjumlahan itu sebesar $74.974. Karena mengabaikan tingkat mengimbangi covariance atau korelasi antara pendapatan tetap FX dan posisi perdagangan ekuitas. Secara khusus, beberapa guncangan aset ini akan merugikan, mungkin akan menimbulkan korelasi yang negatif. Seperti yang diketahui dari teori portofolio modern, apa saja tetapi korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Next. Selanjutnya ada calculating market risk exposure. Berdasarkan historik Black Simulation Approach, banyak lembaga keuangan yang memiliki model risiko pasar yang dikembangkan telah menggunakan pendekatan simulasi historik or Black Simulation. Keuntungan dari pendekatan ini adalah pertama sederhana, lalu yang kedua itu tidak memerlukan pengembalian aset yang terdistribusi secara normal, lalu yang ketiga tidak memerlukan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset yang dihitung. Langkah-langkahnya, pertama ada mengukur exposure, lalu kedua mengukur sensitivitas, ketiga mengukur risiko, keempat itu mengulangi langkah yang ketiga,
Lalu yang kelima itu mengurutkan hari berdasarkan risiko dari yang terburuk sampai risiko yang terbaik. Lalu yang keenam itu mengukur value at risk. Selanjutnya, calculating market risk exposure mengenai historic or back simulation approach versus risk matrix. Jadi salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi kembali adalah bahwa kita tidak perlu menghitung deviasi standar dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset untuk menghitung risiko portofolio. Keuntungan kedua adalah ia secara langsung memberikan nomor skenario terburuk. Lalu kerugian dari pendekatan simulasi kembali ini adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka value at risk 1% berdasarkan 500 pengamatan. Secara statistik, 500 pengamatan tidak terlalu banyak, sehingga akan ada pita kepercayaan atau kesalahan standar yang sangat lebar di sekitar jumlah yang diperkirakan. Lalu salah satu solusi yang mungkin menyelesaikan masalah ini adalah kembali ke masa lebih dari 500 hari dan memperkirakan value at risk 1% berdasarkan 1.000 pengamatan harian terakhir atau kasus terburuk yang ke-10 atau bahkan 10.000 pengamatan sebelumnya atau kasus terburuk yang ke-100. Masalahnya adalah bahwa ketika seseorang mundur lebih jauh ke masa lalu, pengamatan di masa lalu mungkin menjadi semakin tidak relevan dalam memprediksi value at risk di masa depan. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah permodelan yang sulit. Namun, setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama itu adalah menimbang pengamatan masa lalu di simulasi belakang secara tidak merata, serta memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah baru-baru ini. Pendekatan yang terakhir adalah pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan nilai tukar FX. Lalu, calculating market risk exposure yang selanjutnya ada the Monte Carlo simulation approach. Jadi, simulasi Monte Carlo ini merupakan alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas itu. Model yang menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kami dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Pada umumnya, simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tarif yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu historis baru-baru ini. Selanjutnya, calculating market risk exposure mengenai expected shortfall. Jadi expected shortfall ini merupakan model alternatif dari nilai tradisional dengan ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas kembali mulai Januari 2013. Regulator telah mengganti value at risk dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama dari risiko pasar. Expected shortfall ini merupakan ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu adalah rata-rata dari value at risk di luar kepercayaan yang diberikan tingkat. Secara khusus untuk tingkat kepercayaan C, expected shortfall ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas kontinunya, yaitu untuk tingkat kepercayaan misalkan 99%, yaitu C, kami mengukur luas di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke-99 hingga ke 100 untuk distribusi diskritnya sebagai berikut. Selanjutnya, regulatory models, the BIS Standardized Framework. Jadi, BIS ini merupakan
Jadi BIS ini merupakan organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Jadi pengembangan model risiko pasar internal oleh financial institution seperti JP Morgan Chase sebagian merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Settlement pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur exposure risiko pasar bank dengan memberlakukan persyaratan modal pada portofolio perdagangan. Lalu pada tahun 2013 BIS termasuk organisasi Federal Reserve memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan financial institution untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal yang diperlukan yang dimiliki untuk melindungi dari exposure risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Lalu regulatory model berikutnya, sejak Januari 1998, bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung exposure risiko pasar dengan dua cara, yaitu yang pertama ada simple standardized framework atau kerangka standar sederhana, lalu yang kedua ada regulatory approval atau persetujuan regulator. Jadi, hal ini seperti kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai, dan diversifikasi dan ketidakmampuan untuk menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks secara memadai. Jadi meskipun krisis sebagian besar mengekspos masalah dengan pendekatan model internal bank besar untuk mengukur risiko pasar, BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standarnya. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar itu, mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan yang disebut partial risk factor sebagai pendekatan standar yang direvisi. Selanjutnya adalah partial risk approach. Di sini pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Terkhususnya pendekatan faktor risiko parsial ini memerlukan proses berikut yang diikuti oleh lembaga keuangan untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama adalah tetapkan instrumen ke bucket aset, di mana instrumen ini ditempatkan dalam keranjang aset di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Lalu risikonya kelas atas termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, yang termasuk dengan sekuritisasi, serta komoditas. Selanjutnya, yang kedua adalah hitung ukuran risiko setiap bucket. Di sini ukuran risiko dihitung untuk setiap bucket menggunakan formula yang sudah ditentukan oleh regulator berdasarkan perkiraan IS. Nilai pasar dari aset di setiap bucket juga dikalikan dengan bobot risiko, dan juga bobot risiko ini telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas asetnya, yaitu ada falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan juga komoditas. Dan juga exposure risiko untuk setiap bucket ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang ketiga adalah aggregate the bucket. Di sini ukuran risiko dari keranjang aset individu adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal bagi portofolio perdagangannya. Rumusnya ini digunakan untuk menjumlahkan kapitalnya dengan rumus sebagai berikut, yang dimana SB yang merupakan sigma dari R, W, M, dan V, dan juga gamma BC adalah parameter korelasi antara bucket B dan C yang ditentukan oleh regulator tersebut. Jadi istilah pertama dalam formula ini menggabungkan risiko di seluruh bucket tanpa mempertimbangkan diversifikasi antara lintas bucket atau jumlah kuadratnya. Untuk kedua istilah menyesuaikan untuk korelasi arah yang sama antara jenis aset di B dan C, yaitu panjang atau panjang dan juga pendek atau pendek.
di mana gamma BC atau korelasi telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas asetnya. Selanjutnya adalah the BIS Regulations and Large Bank Internal Models. Di sini persyaratan model BIS untuk exposure risiko pasar yang diperkenalkan pada Januari 1998 memungkinkan bank-bank besar dengan tunduk pada izin peraturan ini menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung risiko pasarnya alih-alih kerangka kerja yang sudah berstandar, di mana persyaratan modal risiko pasar awal ini dimasukkan sebagai bagian dari yang dikenal sebagai aturan modal Basel I. Tapi detail perhitungan modal ini telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Jadi pada saat ini model internal lembaga keuangan diatur oleh versi Basel 2.5 yang diimplementasikan pada 2012 dan juga Basel III yang bertahap antara tahun 2013 dan juga 2019 untuk kecukupan modal di LK. Nah, untuk yang pertama adalah dalam menghitung DEAR atau Daily Earnings at Risk, financial institution atau lembaga keuangan ini harus menentukan perubahan yang merugikan dalam tarif sebagai persentil ke-99 atau kalikan dengan 2,33. Lalu financial institution juga harus mengasumsikan periode penyimpanan minimum adalah 10 hari. Ini berarti bahwa DEAR harian harus dikalikan dengan akar 10. Kemudian juga financial institution harus menambahkan VAR bertekanan. Ini yang dimaksudkan untuk mereplikasikan perhitungan VAR yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan financial institution tersebut jika faktor pasar yang relevan mengalami periode stres, di mana VAR yang ditekankan didasarkan pada VAR persentil ke-99 selama 10 hari dari portofolio perdagangan dengan input model yang menggabungkan data historis serta periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Jadi jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh supervisor dan ditinjau secara berkala. Misalnya, periode 12 bulan yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan yang akan cukup mencerminkan periode stres tersebut. Jadi selama krisis keuangan, kerugian akibat risiko pasar secara signifikan lebih tinggi daripada persyaratan modal risiko pasar minimum yang berdasarkan aturan BIS Basel I dan Basel II. Jadi akibatnya pada Juli 2009, BIS itu mengumumkan Basel 2.5, di mana versi final dari peraturan yang direvisi untuk persyaratan modal risiko pasar. Dan juga secara khusus, selain beban modal risiko yang sudah ada, beban modal tambahan dinilai mencakup persyaratan modal terkait nilai yang ditekankan pada risiko dengan pertimbangan periode pengamatan 1 tahun dari kerugian keuangan yang signifikan untuk tekanan yang relevan dengan portofolio financial institution tersebut. Lalu juga pengenalan VAR ini dimaksudkan mengurangi siklus pengukuran VAR dan mengurangi masalah periode stres pasar yang keluar dari periode data yang digunakan untuk menghitung VAR setelah beberapa waktu. Boleh next. Untuk lembaga keuangan, ini harus mempertimbangkan biaya atau persyaratan modal yang diusulkan sebagai jumlah dari yang pertama adalah lebih tinggi dari VAR hari sebelumnya, di mana nilai beresiko atau DEAR-nya dikalikan dengan akar 10, dan rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan dengan faktor perkalian dengan nilai minimumnya 3, yaitu biaya modal sama dengan DEAR dikalikan akar 10 dikalikan 3, yang mana ini secara umum merupakan faktor perkalian yang membuat modal
yang dibutuhkan jauh lebih tinggi daripada VAR yang dihasilkan dari modal pribadi. Dan juga semakin tingginya VAR stres terbaru yang tersedia dan rata-rata VAR stres selama 60 hari kerja sebelumnya, ini dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4. Di mana dapat dilihat di sini capital charge for market risk-nya, yaitu VAR dikali akar 10 dikali 3 ditambahkan dengan stress VAR dikalikan akar 10 dikali 3. Di sini ada dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal di bawah model internalnya. Untuk yang pertama merupakan metode langsung yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam VAR yang ditekankan pada Basel 2.5, di mana financial institution ini akan mencari seluruh periode historis dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan hasil IAS tertinggi ketika semua faktor risiko tersebut disertakan. Namun pada Basel III akan mengharuskan financial institution tersebut untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Setelah financial institution mengidentifikasi periode stres, financial institution tersebut kemudian harus menentukan IAS untuk set lengkapnya dari faktor risiko untuk periode stres. Lalu untuk metode kedua, yaitu metode tidak langsung, ini mengidentifikasi periode historis stres yang relevan dengan menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Tetapi alih-alih menghitung model IS penuh untuk periode tersebut, financial institution ini menghitung kerugian berdasarkan kumpulan faktor risiko yang dikurangi. Jadi kerugian ini kemudian akan diskalakan menggunakan rasio model IAS lengkap, menggunakan data pasar pada saat ini ke model IAS lengkap menggunakan kumpulan faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.